Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita mengawali dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana untuk hari ini? Semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Jaga kesehatan selalu, tetap di rumah, selalu menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Nah, jika pada hari sebelumnya kita telah belajar tentang unsur-unsur dalam sistem periodik unsur, maka pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana interaksi unsur-unsur tersebut di alam. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, diharapkan anak-anakku sekalian mampu menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya dengan cara berikatan dengan unsur lain. Yang kedua, menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia mengikuti kaidah duplet dan kaidah oktet, dan elektron valensi bukan gas mulia. Dan ini nanti ada kaitannya dengan struktur Lewis. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya ikatan ion dan contoh senyawanya. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya anak-anakku semua pernah melakukan hal seperti ini. Mengapa minyak dapat terpisah dari air? Dan bagaimana sabun dapat membersihkan tangan dari kotoran? Tentunya, anak-anakku sekalian akan dengan mudah menjawab pertanyaan ini setelah anak-anakku melakukan telaah dan diskusi terhadap materi pembelajaran hari ini. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kestabilan unsur. Berikut ini adalah link video yang sudah Bapak bagikan via WA Group, dan tentunya anak-anakku sekalian sudah menontonnya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, mengapa unsur-unsur gas mulia di alam tidak ditemukan dalam keadaan bersenyawa, sedangkan unsur-unsur lain selain gas mulia ditemukan dalam keadaan bersenyawa? Ya, benar sekali. Unsur gas mulia merupakan unsur yang stabil, dan kestabilan yang dimiliki oleh gas mulia karena konfigurasinya yang dimilikinya. Berikut konfigurasi gas mulia. Dari tampilan itu, anak-anakku sudah bisa melihat bahwa elektron valensi unsur gas mulia sama dengan 8, kecuali untuk unsur gas helium sama dengan 2. Inilah yang menjadi dasar munculnya kaidah oktet dan kaidah duplet. Oleh karena itu, unsur-unsur lain dalam mencapai kestabilan memiliki kecenderungan untuk menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia terdekat dengan elektron valensi sama dengan 8 mengikuti kaidah oktet, atau sama dengan 2 mengikuti kaidah duplet. Dan untuk kaidah duplet ini berlaku untuk unsur-unsur dengan nomor atom kecil. Nah, selanjutnya dari hasil diskusi yang anak-anakku lakukan dalam WA Group, ternyata anak-anakku berhasil menyampaikan bahwa unsur yang belum stabil itu bisa mencapai kestabilan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara melepaskan elektronnya sehingga membentuk ion positif. Kemudian yang kedua, dengan cara menerima atau menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif. Dan yang ketiga, dengan cara menggunakan elektron secara bersamaan. Untuk selanjutnya, materi yang kedua, yaitu lambang Lewis. Lambang Lewis dari suatu unsur dinyatakan oleh lambang unsur serta jumlah elektron valensi dari unsur tersebut yang digambarkan dengan tanda titik atau tanda lainnya seperti tanda silang. Berikut ini adalah tabel yang berisi unsur dengan lambang Lewisnya. Nah, lambang Lewis ini nanti akan digunakan
untuk menggambarkan proses dan jenis ikatan yang terjadi antara unsur yang berikatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ikatan ion. Nah, dari hasil diskusi yang anak-anak sekalian lakukan dalam WA Group, kalian juga berhasil menjelaskan bahwa ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron dari ion positif ke ion negatif. Kemudian ikatan ion terjadi antara unsur-unsur yang memiliki beda keelektronegatifan yang besar. Kemudian senyawa yang terbentuk oleh ikatan ini disebut sebagai senyawa ion. Berikut ini adalah contoh bagaimana ikatan yang terjadi antara unsur K dan O. Nah, tentunya yang pertama dilakukan adalah kita membuat dulu konfigurasi elektron dari unsur K dan O. Dari hasil konfigurasi diperoleh bahwa K melepaskan satu elektronnya dan unsur O menangkap dua elektron. Jadi untuk membentuk ikatan ion, jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Dengan demikian, harus ada dua unsur K sehingga bisa membentuk ikatan ion dengan unsur O dan menghasilkan senyawa ion yaitu K2O. Demikianlah anak-anakku sekalian pemaparan materi secara garis besar. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan anak-anakku sekalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan di WA grupnya dan diskusikan dengan teman-temannya. Nah, jika ada pertanyaan atau kesulitan, bisa didiskusikan kembali di dalam WA group. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan merefleksi kegiatan belajar kita hari ini. Siapa dari anak-anakku sekalian yang mencoba menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, benar sekali. Jadi, yang pertama, kestabilan suatu unsur ditentukan oleh konfigurasi elektron yang dimilikinya. Untuk mencapai kestabilan, unsur harus memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia dengan elektron valensi sama dengan 8 mengikuti kaidah oktet, atau elektron valensi sama dengan 2 mengikuti kaidah duplet, dan ini berlaku untuk unsur dengan nomor atom kecil. Kemudian yang kedua, lambang Lewis merupakan lambang unsur dengan elektron valensinya yang digambarkan dengan tanda titik ataupun dengan tanda silang. Dan yang ketiga, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron dari ion positif ke ion negatif. Terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan. Oke, untuk pendalaman materi, silakan anak-anakku sekalian mengerjakan kuis di Google Form yang linknya sudah Bapak bagikan di WA Group. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari tentang ikatan kovalen. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama. Berdoa, disilakan. Berdoa, selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan selalu, rajin mencuci tangan, jaga jarak, tetap di rumah aja, dan selalu menggunakan masker. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.